Bagus tak pernah menyangka bahwa satu perjalanan sederhana mengantar ibu mertuanya ke pernikahan, anak teman lama, akan mengguncang fondasi rumah tangganya dan hatinya sendiri. Di sebuah kamar hotel yang sempit, di antara tawa canggung dan obrolan yang berubah menjadi desahan ragu, batas antara keluarga dan perasaan pribadi mulai kabur, menyisakan luka dan tanya yang tak mudah dijawab. Jika cinta seharusnya menjaga, lalu apa nama dari rasa nyaman yang tumbuh di tempat yang salah? Hai teman-teman, selamat datang di channel kita, tempat di mana cerita penuh emosi dan makna hidup selalu hadir untuk kamu. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Hujan rintik turun membasahi kaca jendela kamar kontrakan Bagus. Dari dalam, lelaki itu duduk di tepi ranjang sembari memandangi layar ponsel yang sudah retak di ujungnya. Wajahnya lelah, bukan hanya karena semalam ia menarik taksi sampai larut, tapi juga karena hatinya yang tak pernah benar-benar sembuh sejak Rina, istrinya, pergi untuk selamanya. Sudah hampir 2 tahun berlalu sejak kecelakaan itu. Mobil yang mereka tumpangi ditabrak dari samping saat hendak pulang dari rumah orang tua Rina. Bagus selamat, tapi Rina, wanita yang selalu memberinya semangat hidup, meninggal di tempat. Sejak itu, hidup Bagus berubah. Ia memutuskan keluar dari pekerjaan kantoran dan mulai mengemudi taksi online, mencari ketenangan di balik setir. Dunia terasa lebih sederhana saat hanya ada dia, mobil, dan jalanan malam. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor yang nyaris. Tak pernah ia buka lagi, Bu Tias. Bagus, ibu perlu bantuan. Bisa ke rumah sebentar? Bagus terdiam. Nama itu membuat perutnya sedikit mulas, seperti saat hendak ujian. Bu Tias, ibu mertuanya, wanita berwibawa yang selalu tampak dingin padanya, bahkan saat Rina masih hidup. Hubungan mereka tak pernah hangat, hanya sebatas formalitas keluarga. Namun, entah dorongan dari mana, Bagus mengambil jaket dan segera meluncur ke rumah besar di kawasan yang pernah ia anggap sebagai rumahnya juga. Hujan semakin deras, membuat kenangan lama kembali seperti putaran film hitam putih di benaknya. Rumah itu masih sama, megah, sepi, dan terasa kosong, meski lampu-lampu menyala. Saat Bagus mengetuk pintu, beberapa detik kemudian terdengar langkah kaki dari dalam. Bu Tias membukakan pintu, masih dengan tatapan tajam khasnya, namun kali ini tampak sedikit lelah. Masuk, Gus, ucapnya singkat. Bagus mengangguk dan masuk tanpa banyak bicara. Ia duduk di ruang tamu yang dulu sering dipenuhi tawa Rina. Kini hanya ada suara detik jam dinding dan aroma teh melati yang samar. Ada apa, Bu? Tanyanya pelan, Bu. Tias duduk di hadapannya, menyilangkan kaki dengan anggun. Ibu ada undangan pernikahan di Tawangmangu, teman lama Ibu. Kamu bisa antar Ibu ke sana lusa? Bagus mengerutkan kening. Lusa? Seharian? Ya, mungkin lebih dari itu. Bisa jadi kita harus menginap 1 malam. Tapi Ibu nggak mau nyetir sendiri. Supir Ibu sakit. Dan, kamu yang terpikir oleh Ibu? Jelasnya, tanpa basa-basi. Bagus menelan ludah. Baik, Bu. Kalau itu penting, saya antar. Terima kasih, ucap Bu Tias singkat. Ia menunduk sejenak sebelum menambahkan, Rina pasti juga ingin kamu menjaga Ibu. Kalimat itu membuat dada Bagus tercekat. Nama itu, Rina, masih menyakitkan, meski disebut dengan nada selembut apapun. 2 hari kemudian, pagi yang mendung menyambut keberangkatan mereka. Bagus sudah mencuci mobilnya sejak subuh. Ia mengenakan kemeja bersih dan celana bahan yang masih tampak rapi. Tak ingin terlihat sembarangan di depan Bu Tias, meski hatinya tetap merasa kecil di hadapan wanita itu. Bu Tias muncul dari pintu rumah dengan koper kecil berwarna abu-abu. Pakaiannya sederhana tapi elegan, blus putih dan rok panjang hitam, rambutnya disanggul rapi. Makasih, Gus, katanya saat Bagus membukakan pintu mobil. Sama-sama, Bu, jawab Bagus singkat. Perjalanan dimulai tanpa banyak kata. Hanya suara wiper yang bergerak menghapus sisa gerimis di kaca depan. Jalanan masih lengang. Radio mobil menyala, tapi volume dikecilkan. Setelah hampir 1 jam,
Butias membuka suara. Kamu masih sering ke makam Rina? Bagus mengangguk sambil tetap menatap jalan. Seminggu sekali. Kadang 2 kali. Ibu jarang ke sana. Terlalu berat, ucapnya lirih. Bagus menoleh sesaat. Nada itu, sedikit rapuh. Tak seperti biasanya. Ibu nggak perlu merasa bersalah, katanya pelan. Semua orang punya cara masing-masing buat menyembuhkan diri. Butias mengangguk pelan. Wajahnya menoleh keluar jendela. Ibu cuma merasa dia pergi terlalu cepat. Bagus menelan ludah. Saya juga, Bu. Menjelang tengah hari mereka singgah di rest area untuk makan siang. Tempat itu sepi. Hanya beberapa mobil parkir. Mereka duduk di warung kecil pinggir jalan. Makan pecel lele sambil sesekali bertukar pandang singkat. Tak ada percakapan berarti. Hanya keheningan yang perlahan tak lagi terasa aneh. Setelah kembali ke jalan, suara aneh mulai terdengar dari bawah mobil. Bagus mengerutkan dahi, memperlambat laju kendaraan. Bentar, Bu. Kayaknya ada yang nggak beres, katanya, menepikan mobil ke bahu jalan. Saat keluar, benar saja, ban belakang kiri kempes. Sial, ban bocor, Bu. Saya ganti dulu. Butias keluar juga, berdiri di bawah pohon rindang, melipat tangan sambil melihat ke arah Bagus yang mulai bekerja membuka mur roda. Ada yang bisa Ibu bantu? Tanyanya, mengejutkan Bagus. Ia menoleh, tersenyum singkat. Nggak usah, Bu. Saya biasa. Tapi hujan mendadak turun lagi. Bukan deras, tapi cukup membuat baju dan rambut mereka basah. Bagus tetap bekerja cepat. Sesekali, menyeka wajah dengan lengan kemejanya. Di depan sana ada warung. Kita bisa berteduh dulu setelah ini, ucap Butias sambil menunjuk arah. Bagus mengangguk. Dalam waktu 15 menit, ban selesai diganti. Mereka berlari kecil menuju warung yang dimaksud. Tua dan sederhana, tapi cukup hangat. Penjualnya menyambut ramah dan menyuguhkan teh manis panas. Bagus dan Butias duduk berhadapan. Wajah mereka sama-sama lelah. Tapi entah kenapa, kali ini senyuman kecil muncul di wajah Butias. Rina selalu bilang kamu keras kepala, tapi bertanggung jawab. Katanya tiba-tiba. Bagus menatapnya. Saya cuma nggak mau dia kecewa, Bu. Hening sesaat. Lalu Butias menatap cangkirnya. Mungkin Ibu juga terlalu keras ke kamu dulu. Ibu sulit menerima. Kamu orang biasa. Sementara Rina terbiasa hidup serba cukup. Bagus terdiam. Kata-kata itu seperti pengakuan yang terlambat. Tapi ia bisa merasakan kejujuran dalam nada suara wanita itu. Saya tahu, Bu. Tapi saya cinta Rina. Dan saya selalu niat buat bahagiain dia. Butias mengangguk pelan. Ibu tahu sekarang. Menjelang sore mereka melanjutkan perjalanan. Jarak ke kota tujuan tinggal 1 jam lagi. Tapi cuaca semakin buruk. Hujan deras membuat pandangan terbatas. Jalanan mulai sepi, sinyal ponsel pun menghilang perlahan. Saat tiba di hotel yang sudah dipesan Butias seminggu lalu, petugas resepsionis tampak kebingungan. Maaf, Ibu. Sistem kami bermasalah kemarin. Data pemesanan hilang. Dan saat ini hanya tersisa 1 kamar. Double bed. Butias terdiam. Matanya menatap Bagus. Lelaki itu juga bingung harus berkata apa. Ibu bisa tidur di kamar. Saya tidur di mobil aja, ucap Bagus cepat. Tidak usah, potong Butias. Kita sama-sama capek. Kita bagi kamar. Hanya 1 malam, Gus. Anggap saja ini sekamar dengan keluarga. Bagus menunduk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena tak tahu apa yang akan terjadi malam ini. Dan disinilah mereka, berjalan beriringan menuju kamar hotel, membawa koper kecil dan sejuta pikiran yang tak bisa disusun rapi. Kamar itu tak besar, hanya cukup untuk ranjang double bed, meja kecil di sudut, televisi tua tergantung di dinding, dan 1 lemari pakaian yang tampak jarang dipakai. Udara di dalamnya lembab, masih menyimpan jejak hujan yang membasahi tembok luar. Bagus meletakkan tas kecilnya di lantai, lalu berdiri canggung di depan ranjang. Ia melirik Butias yang sedang memeriksa remote AC.
memastikan udara sejuk mengalir agar malam mereka tak semakin kikuk. "Kita tidur berdua di ranjang ini, Bu?" Bagus bertanya pelan, nyaris seperti bisikan. Butias menoleh, mengangguk tenang. "Iya, tapi kamu bisa ambil bantal tambahan dari lemari. Pisahkan tengah ranjang kalau kamu merasa perlu." Bagus mengangguk cepat, tak mau menimbulkan kesan lain. Lalu membuka lemari dan mengambil satu bantal lagi. Ia menatanya di tengah ranjang, seperti pagar tak kasat mata, pembatas antara dua dunia yang semestinya tak pernah bersentuhan. Setelah berganti pakaian di kamar mandi, Bagus keluar mengenakan kaos putih dan celana training lusuh. Butias pun berganti baju, mengenakan daster panjang berwarna biru gelap. Rambutnya kini terurai, tampak lebih lembut dan, entah kenapa, lebih manusiawi dibanding sosok galak yang dulu dikenal Bagus sebagai mertua. Mereka duduk di sisi ranjang, diam. Hanya suara AC dan hujan yang memukul jendela kaca. "Besok acaranya pagi, jam 10, ucap Butias membuka percakapan. "Baik, Bu. Saya siapin mobil sejak subuh," jawab Bagus sopan. Keheningan kembali melingkupi. Tapi tak lama, suara pelan Butias memecahnya. "Bagus." "Iya, Bu." "Kamu masih merasa bersalah sama Rina?" "Oh," Bagus menoleh. "Setiap hari, Bu. Ibu juga," katanya pelan. "Kalau saja ibu lebih banyak mendengarkan dia waktu itu, mungkin dia nggak akan marah dan pergi buru-buru." Bagus terdiam. Matanya menerawang. "Waktu itu kami bertengkar juga. Di mobil. Soal hal kecil, Bu." Rina ngambek, duduk sambil membelakangi saya. "Nggak ada yang tahu kapan takdir menjemput," kata Butias lirih. "Tapi ibu rasa, kehilangan dia bikin ibu belajar melihat banyak hal dari sisi yang berbeda. Termasuk kamu." Bagus tersenyum tipis. "Saya juga, Bu. Dulu saya pikir ibu nggak suka sama saya, karena ibu terlalu mencintai Rina. Malam itu, dua orang yang dulu hanya saling bertukar basa-basi kini mulai saling membuka luka. Tapi bukan luka yang menyakitkan, melainkan luka yang terasa lega ketika diceritakan. Beberapa jam berlalu. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam. Keduanya sudah berbaring, saling membelakangi, namun mata mereka tetap terbuka. Hujan reda, hening kembali menguasai. "Lelah, Gus?" Suara Butias pelan dari balik punggung. "Sedikit, Bu. Tapi belum ngantuk." "Sama." Diam sebentar, lalu suara Butias lagi. "Kamu masih sendiri?" Bagus menelan ludah. "Iya, Bu. Kamu laki-laki baik. Harusnya sudah bisa mulai lagi." "Menikah maksud Ibu?" Bagus menghela napas. "Saya takut, Bu. Takut kehilangan lagi." Butias tak menjawab langsung. Tapi beberapa detik kemudian, suaranya berubah, lebih lembut, lebih hangat. Kehilangan itu bagian dari hidup. Tapi menutup hati, itu bukan jawaban. Bagus membalikkan badan, menghadap ke arah Butias yang masih membelakanginya. Ia tak bicara, hanya menatap punggung wanita itu, tubuh yang pernah melahirkan perempuan yang paling ia cintai. Lalu perlahan, tanpa sadar, ia mengucapkan sesuatu yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. "Bu." "Iya?" "Kalau saya bilang saya mulai nyaman ngobrol sama ibu, ibu marah nggak, Bu?" Tias pelan membalikkan badan, menatapnya dari balik selimut. "Kenapa harus marah?" Bagus menunduk. "Karena saya nggak tahu ini apa. Tapi perjalanan ini, tidur satu kamar, saya mulai ngerasa kita bukan cuma mertua dan menantu." Butias diam. Pandangannya tajam, tapi tak mengusir, tak juga menolak. "Kamu tahu, Gus," katanya pelan. "Sejak Rina pergi, ibu kehilangan arah. Rumah itu terasa kosong. Bahkan senyuman jadi langka. Ia menoleh ke langit-langit. Lalu kamu datang hari itu, dengan senyummu yang canggung, dengan tanganmu yang masih kuat mengangkat koper ibu. Untuk pertama kalinya ibu merasa, ada orang yang bisa ibu ajak bicara tanpa topeng." Bagus menatapnya. Mata mereka bertemu. Waktu seperti melambat. Lalu sesuatu yang tak bisa dihindari
mulai menyusup di antara mereka. Kehangatan, kedekatan, dan rasa yang tak seharusnya tumbuh. Dan ketika malam semakin larut, dan batas antara logika dan rasa mulai kabur, Bagus memutuskan untuk berkata jujur. Bu, saya nggak mau ngerusak apa-apa. Tapi saya juga nggak bisa bohong. Malam ini, saya ngerasa kita lebih dari sekadar keluarga. Bu Tias menatapnya lama. Lalu bangkit dari ranjang, berdiri di dekat jendela, memandangi gelap malam. Ini salah. Gus, ucapnya pelan. Tapi, kenapa hati kita malah merasa damai? Bagus bangkit, berdiri di belakangnya. Saya nggak minta apa-apa malam ini. Cuma, izinkan saya tahu bahwa saya nggak sendiri ngerasain ini. Bu Tias memejamkan mata. Hujan kembali turun, tipis. Lalu ia menoleh, dengan mata yang sedikit berkaca. Kita butuh waktu. Bagus mengangguk. Tapi jangan lari dari perasaan ini. Karena justru rasa inilah yang bikin kita hidup. Pagi itu tak secerah yang diharapkan. Awan menggantung di langit, menyisakan sisa-sisa hujan semalam yang membekas di jalanan dan kaca jendela. Tapi bukan hanya cuaca yang mendung. Suasana di kamar hotel pun terasa berat dan penuh pertanyaan. Bagus terbangun lebih dulu. Ia duduk di tepi ranjang, menatap punggung Bu Tias yang masih tertidur. Wajah wanita itu tampak damai, terlelap dengan dada yang naik turun pelan. Tapi di dalam dada Bagus, badai tak kunjung reda. Ia tahu apa yang mereka bicarakan tadi malam bukanlah hal sepele. Dan yang lebih gila lagi, ia mulai berharap bisa menggenggam tangan Bu Tias tanpa harus menyembunyikan niat baik maupun rasa bersalah. Bagus berjalan pelan ke kamar mandi, membasuh wajahnya. Ia menatap cermin dan berkata pelan ke bayangannya sendiri, "Kamu mau apa, Gus? Ini ibu dari istrimu. Ini mertua." Namun batin menjawab dengan jujur. Dia satu-satunya orang yang mendengar kamu tanpa menghakimi, yang membuatmu merasa hidup kembali. Saat ia keluar dari kamar mandi, Bu Tias sudah duduk di ranjang. Rambutnya dikuncir seadanya, mata sembab seperti baru menangis. "Kamu tidur nyenyak?" Tanyanya pelan. Bagus mengangguk, lalu duduk di kursi kecil dekat ranjang. Hening menggantung beberapa detik sebelum akhirnya Bu Tias bicara lebih dulu. "Bagus yang semalam. Kita terlalu jauh membiarkan perasaan bicara. Tapi pagi ini, kita harus membiarkan akal sehat mengambil kendali." Bagus menunduk. "Saya tahu, Bu. Tapi, saya nggak nyesal." Bu Tias menatapnya, dalam. "Kamu tahu kita nggak bisa terus begini. Ini bukan cinta biasa. Ini bisa menyakiti banyak orang. Kita sudah disakiti oleh waktu, Bu. Kita hanya mencoba merasa hidup lagi." Ucapan Bagus membuat dada Bu Tias terasa sesak. Ia berdiri, membuka gorden, dan membiarkan cahaya masuk ke dalam kamar yang dingin. Namun cahaya itu tak cukup untuk menghangatkan kebimbangan di hatinya. Pukul 9 pagi, mereka sudah berada di dalam mobil. Tujuan mereka adalah gedung pernikahan milik anak sahabat Bu Tias. Namun suasana di dalam mobil jauh dari semalam. Diam, penuh tanya, dan sesekali tatapan mata yang saling menghindar. Bu Tias mengenakan kebaya hijau toska. Ia tampak anggun, bahkan Bagus sulit untuk tak menoleh. Tapi setiap kali ia melirik, ia juga sadar bahwa kecantikan itu tak seharusnya ia nikmati sedekat ini. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di tempat acara. Musik dangdut lembut terdengar dari kejauhan. Tamu-tamu sudah ramai berdatangan. Bu Tias turun dari mobil, menoleh pada Bagus dan berkata, "Tunggu di mobil saja ya." Bagus mengangguk. Tapi sejam kemudian, saat Bu Tias kembali dengan mata sembab dan langkah lesu, Bagus tahu bahwa wanita itu tak baik-baik saja. "Kita pulang sekarang, Bu?" tanyanya sambil membukakan pintu. "Belum," jawab Bu Tias pelan. "Kita jalan dulu. Aku perlu bicara." Mereka berhenti di pinggir danau kecil tak jauh dari gedung pernikahan. Angin sepoi-sepoi berhembus, danau tenang seperti menyimpan rahasia. Bu Tias menatap air. "Di acara tadi, aku ketemu banyak teman lama.
Semua bicara tentang pasangan mereka, tentang keluarga. Dan aku berdiri di sana sendirian, merasa kosong. Bagus menatap wajah Bu Tias dari samping. Saya di sini, Bu. Dan saya tahu, itu bukan cukup. Tapi saya ingin jadi alasan ibu nggak merasa sendiri. Bu Tias menoleh. Tapi kita nggak bisa, Gus. Kita nggak boleh. Lalu tiba-tiba, tanpa sadar, ia memegang tangan Bagus. Genggaman itu tak erat, tapi cukup kuat untuk membuat jantung mereka berdetak lebih kencang. Mungkin ini salah, katanya sambil bergetar. Tapi malam itu, aku merasa dipeluk oleh seseorang yang benar-benar peduli. Bukan karena kewajiban, bukan karena status, tapi karena hati. Bagus perlahan menggenggam balik tangan itu. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi hari ini, izinkan saya di samping ibu. Lalu, entah siapa yang lebih dulu, mereka bersandar. Tak ada ciuman, tak ada pelukan penuh gairah, tapi kedekatan mereka melampaui itu. Perasaan yang tertahan terlalu lama akhirnya menemukan jalannya. Namun di balik semilir angin dan damainya danau itu, ada seseorang yang memperhatikan dari kejauhan. Seorang wanita tua, mengenakan kerudung, biru, memandangi mereka dari kejauhan dengan mata yang tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Dia adalah kerabat dari keluarga mempelai, dan ia mengenal Bu Tias. Ia pun berbisik pada wanita lain di sampingnya. Itu Bu Tias, kan? Duduk berdua dengan supirnya. Desas-desus pun mulai tumbuh, dan dalam waktu singkat, perjalanan yang semula hanya membawa kedekatan, kini membawa bahaya. Setelah siang itu di pinggir danau, keheningan seolah menjadi teman perjalanan mereka kembali. Bu Tias tak banyak bicara. Wajahnya menoleh keluar jendela, menyaksikan pepohonan dan bangunan yang berganti-ganti, seolah berharap waktu bisa mundur. Bagus pun menyetir dengan hati kacau, menyadari bahwa kedekatan mereka tadi bukan lagi rahasia. Ia tahu, seseorang melihat. Ia tahu, dunia tak akan diam, dan benar saja. Saat mereka sampai di rumah pada malam harinya, layar ponsel Bu Tias bergetar. Tak henti, grup WhatsApp arisan mulai ramai dengan sindiran halus. Ibu Tias, kelihatan akrab banget ya sama supir mudanya. Katanya supir, kok nginep di hotel bareng? Zaman sekarang, semua mungkin ya. Bu Tias membaca semua pesan itu dengan dada bergetar. Ia tak menjawab satupun. Hanya meletakkan ponsel di meja ruang tengah dan menutup matanya. Kepalanya sakit. Tapi yang lebih sakit lagi adalah kenyataan bahwa dunia begitu cepat menghakimi tanpa tahu apa yang sesungguhnya mereka alami. Tak lama, suara mobil terdengar dari luar. Dina, istri Bagus, pulang lebih cepat dari dugaannya. Ia masuk ke rumah dengan langkah ringan, membawa oleh-oleh dari toko langganan. Tapi saat melihat ibunya terduduk dengan wajah tegang dan suaminya berdiri di pojok ruang tamu, senyum itu menghilang. Ada, apa ini? Tak ada yang langsung menjawab. Ma, Bagus, ulang Dina, lebih keras. Bu Tias menarik napas dalam-dalam. Ia berdiri, mendekat pada putrinya, lalu menyentuh pipinya dengan lembut. Maafkan Mama, Nah. Dina mundur selangkah. Maaf kenapa, Ma? Ada apa ini sebenarnya? Bagus berusaha menyela. Dina, dengar dulu penjelasan. Penjelasan soal apa? Potong Dina dengan suara meninggi. Jangan-jangan gosip yang aku dengar di grup itu benar? Bu Tias menunduk. Bagus hanya bisa mengepalkan tangan. Jadi benar? Suara Dina bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Bu Tias menatap anaknya dengan penuh rasa bersalah. Mama nggak bisa bohong. Tapi Mama juga nggak bisa bilang. Semua ini hanya karena salah paham. Dina duduk di sofa, limbung. Aku kira kalian cuma dekat sebagai keluarga, sebagai ibu dan anak. Tapi ternyata kalian menyimpan sesuatu yang nggak seharusnya disimpan. Bagus berjalan pelan ke arahnya. Aku salah, Nah. Tapi aku nggak pernah berniat nyakitin kamu. Aku cuman merasa hampa. Aku merasa nggak pernah dilihat sebagai manusia di rumah ini. Dina memalingkan muka. Bu Tias bicara pelan, tapi jelas. Semua ini akan berhenti hari ini.
Mama yang akan pergi dari rumah. Mama nggak mau jadi duri dalam pernikahan kalian. Tapi, Bu, Bagus mencoba menahan. Bu Tias menggeleng. Tidak, Bagus. Kita sudah cukup jauh. Kita harus tahu kapan berhenti. Kalau kamu masih punya sisa rasa untuk istrimu, kembalilah jadi suami yang utuh. Dan Mama akan pergi. Bukan karena malu, tapi karena sadar, batas itu sudah kita lewati. Malam itu, Bu Tias mengemas barang-barangnya. Ia pergi ke rumah adiknya yang berada di luar kota. Meninggalkan rumah yang sudah ia tempati sejak Dina menikah. Meninggalkan perasaan yang belum selesai. Tapi ia tahu, ini cara paling benar untuk menyelamatkan semuanya. Beberapa minggu kemudian, Bagus mencoba memperbaiki hubungannya dengan Dina. Mereka menjalani konseling, saling membuka luka yang selama ini disembunyikan. Dina belajar memaafkan, meski tidak melupakan. Ia mulai melihat kembali suaminya sebagai manusia yang pernah rapuh, bukan hanya sebagai pengkhianat. Bu Tias hidup lebih tenang di rumah adiknya. Setiap sore ia duduk di beranda, memandang langit jingga. Tak jarang ia menangis pelan. Tapi ia juga tahu, yang ia pilih adalah cinta yang paling menyakitkan, melepaskan. Setahun kemudian sebuah surat datang ke rumah Bagus dan Dina. Dari kota tempat Bu Tias tinggal, isinya hanya 1 halaman. Tapi cukup membuat Bagus terdiam lama. Aku baik-baik saja di sini. Jangan mencariku. Jangan menghubungiku. Tapi yakinlah, setiap kali kalian bahagia, aku akan tersenyum dari kejauhan. Terima kasih karena pernah membuatku merasa dicintai, walau hanya sebentar. Tias. Bagus melipat surat itu perlahan. Ia tahu, mungkin ia tak akan bertemu lagi dengan wanita yang pernah memberinya kehangatan di tengah kesepian. Tapi ia juga tahu bahwa dari perpisahan yang pahit, terkadang lahir kedewasaan yang tak ternilai. Dan disitulah cinta benar-benar diuji. Bukan soal memiliki, tapi soal berani melepaskan demi kebaikan semua.